Kabar kali ini Mimin akan membahas tentang kabar bahwa pesawat tempur KF-21 Bormae bakal segera mengudara pada pertengahan tahun 2022 ini. Wow. Mulai bulan Januari KF-21 Bormae bakal mulai tes pengoperasian mesin. Perusahaan produsen pesawat tempur Korea Aerospace Industry atau KAI telah selesai merakit unit kursi tunggal 1 hingga 4 dari 6 prototipe KF-21 pada akhir tahun lalu. Dan saat ini sedang bekerja merakit 5 hingga 6 unit kursi ganda untuk KF-21 Boramae. Oleh karena itu, KAI dan otoritas militer bakal memulai mesin prototipe KF-21 Boramae di darat mulai bulan ini untuk memeriksa apakah berbagai peralatan dipasang pesawat beroperasi dengan benar. Sementara itu, otoritas militer telah melakukan tes radar aktif Electronic Scanning Packet Array atau AISA untuk diterapkan pada KF-21 menggunakan pesawat Boeing 737 di Afrika Selatan sejak November tahun lalu. Dan mereka berencana untuk melanjutkan tes terkait di Korea ini pada tahun ini. Karena kinerja radar sangat dipengaruhi oleh lingkungan sekitar seperti fitur topografi, maka perlu untuk menurunkan parameter sebanyak mungkin sebelum dipasang pada KF-21. Saya setuju bahwa pengujian dan peningkatan kinerja serta pekerjaan suplemen akan terus periksa apakah dapat secara akurat menangkap objek tambahnya. Dengan biaya pengembangan sebesar 8,8 triliun won, proyek KF-21 Bormae sudah mulai sejak tahun 2015. Namun, Indonesia menangguhkan pelunasan biaya tersebut sejak semester kedua tahun 2017 dan Presiden Jokowi dalam kunjungannya ke Seoul pada 2018 lalu sempat meminta perundingan kembali. Dikutip oleh Dalang Perang dari KBS, menurut Badan Administrasi Program Akuisisi Pertahanan atau DAPA pada hari Senin 15 November 2021, biaya proyek dipangkas dari 8,6 triliun won ke 8,1 triliun won. Jakarta yang berjanji menanggung 20% dari total biaya dengan imbalan mendapatkan sebuah prototipe dan transfer informasi teknis dan produksi 48 unit pesawat harus menanggung 1,6 triliun won, berkurang dari sebelumnya 1,7 triliun won. Dikutip oleh Dalang Perang dari Hak Myokreh, total kontribusi Indonesia untuk proyek jet tempur KF-21 Bormae telah turun dari semula 1,7 triliun won menjadi 1,6 triliun won. Oh, lumayan, mantap. Dalam pertemuan itu terungkap bahwa Indonesia akan melakukan pembayaran dengan cara nyicil, bos. Uniknya, skema imbal dagang kembali digunakan Indonesia untuk membayar tunggakan KF-21 Bormae. Indonesia akan membayar menggunakan komoditas seperti minyak sawit atau CPO, karet mentah hingga hasil bumi lainnya. Indonesia akan melakukan pembayaran selama 5 tahun ke depan hingga 2026 dan 30% dari itu akan menjadi transfer dalam bentuk barang. Selain itu, saat uji terbang sedang berlangsung, uji darat terus memaksimalkan kinerja dengan menangkap kesalahan terkecil sekalipun pada peralatan yang dipasang pada KF-21 Bormae. Otoritas militer menetapkan tujuan untuk menyelesaikan pengembangan KF-21 pada Juni 2026 setelah menjalani serangkaian tes. Ya, semoga saja pemerintah segera melunasi hutang kita kepada Korea agar kita tidak dianggap sebagai penyanyi habis manis sepadi buah. Salah ya? Oh, salah.